Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan atau informasi yang disampaikan. Namun bagaimana melibatkan individu secara aktif membuat ataupun merevisi hasil belajar yang diterimanya menjadi suatu pengalaman yang bermanfaat bagi pribadinya. Teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis dan diuji kebenarannya. Prinsip kesiapan. Prinsip belajar. Prinsip kesiapan, readiness. Kematangan, pertumbuhan inteligensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi dan faktor lainnya merupakan keunikan masing-masing peserta didik sehingga kesiapan masing-masing dalam mengikuti kegiatan belajar, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Prinsip motivasi, motivation. Motivasi diartikan sebagai pemantik atau pemicu keinginan manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu internal ataupun eksternal dalam dirinya. Dalam pembelajaran, motivasi belajar berbanding lurus terhadap pencapaian belajar. Prinsip persepsi. Manusia sebagai makhluk pribadi memiliki pandangannya tersendiri terhadap segala sesuatu di dunia ini. Persepsi adalah interpretasi tentang hidup. Perspektif objektif oleh pendidik kepada peserta didik memudahkan langkah proaktif guna melihat habit peserta didik melalui berbagai sudut pandang. Prinsip tujuan. Tujuan belajar adalah perubahan tingkah laku, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan maupun sikap. Tujuan ditetapkan sebagai landasan fundamental pelaksanaan kegiatan pendidikan, sehingga pelaksanaan pendidikan dapat terarah dan terkoordinasi. Prinsip perbedaan individual. Setiap individu dilahirkan berbeda, pendidik melalui pengalaman belajar dan mengajar mengetahui bahwa setiap peserta didik adalah aset potensial bagi bangsa Indonesia. Prinsip transfer, retensi dan tantangan. Transfer of knowledge untuk transfer of value, retensi adalah penggunaan kembali value yang diperoleh dalam proses transfer pengetahuan. Prinsip belajar kognitif. Aspek kognitif melibatkan kemampuan otak. Kemampuan kognitif peserta didik dapat dilihat melalui kecakapan daya tangkap dan daya ingatnya. Teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan sebuah teori belajar yang mempelajari perubahan tingkah laku manusia sebagai hasil dari pengalaman. Memandang manusia sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan, perubahan tingkah laku menjadi hal yang utama. Dengan demikian pada teori belajar ini seseorang dianggap belajar sesuatu bila menunjukkan perubahan tingkah laku. Dengan kata lain mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengujian dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian tubuh. Teori ini mengutamakan pengamatan, sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Menurut teori behaviorisme apa saja yang diberikan guru, stimulus, dan apa saja yang dihasilkan siswa, respons, semua harus bisa diamati, diukur, dan tidak boleh hanya implisit, tersirat, implikasi prinsip-prinsip behaviorisme. Dalam kegiatan pembelajaran yaitu 1. Kegiatan belajar adalah kegiatan figuratif. 2. Belajar menekankan perolehan informasi dan penambahan informasi. 3. Belajar merupakan proses dialog imperatif, bukan dialog interaktif. 4. Belajar bukan proses organik dan konstruktif melainkan proses mekanik. 5. Aktivitas belajar didominasi oleh kegiatan menghafal dan latihan. Teori belajar kognitif. Mulai berkembang pada abad 19 kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Menurut teori ini ilmu pengetahuan yang dibangun terjadi karena melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan secara menyeluruh. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Proses belajar lebih penting daripada hasil.
2. Persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. 3. Materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. 4. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. 5. Pada kegiatan belajar, dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Teori belajar kognitif menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, antara lain, analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah teori pembelajaran berakar pada filsafat dan psikologi, Doolittle, 1999, 1, 2014, 487, Jia, 2010, 197. Sebagaimana teori pembelajaran lainnya, konstruktivisme didasarkan pada asumsi filosofis mengenai struktur dan mekanisme pengetahuan. Teori konstruktivistik adalah aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru ke murid. Isi materi pelajaran ditentukan oleh murid sendiri. Teori belajar ini dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Ataupun dengan pengetahuan sebelumnya seperti pengetahuan fisik, pengetahuan kognitif, ataupun pengetahuan mental. Karakteristik teori konstruktivisme. Secara konseptual, teori konstruktivisme dapat dibedakan dengan teori-teori pembelajaran lainnya dengan mengacu pada karakteristik konstruksi pengetahuan. Konstruktivisme menekankan bagaimana pengetahuan dibangun pada tingkat yang berbeda secara kualitatif, semakin lebih memadai, sebagai hasil dari tindakan dan interaksi dalam dunia sendiri atau dengan orang lain, Haid, 2015, 290. Doolittle, 1999, 17, 2014, 494, mendeskripsikan karakteristik konstruktivis yang dibedakan dari perspektif konstruktivisme kognitif, konstruktivisme sosial, dan konstruktivisme radikal. Ketiga jenis konstruktivisme menekankan konsep bahwa pengetahuan melayani fungsi adaptif. Jika pengetahuan adalah untuk meningkatkan adaptasi dan fungsi individu, maka pengetahuan yang diperoleh harus relevan dengan kebutuhan, situasi, pemahaman, dan tujuan saat ini. Relevansi akan memberikan proses mental, informasi sosial, dan pengalaman pribadi yang diperlukan untuk meningkatkan fungsi dalam lingkungan. Teori humanisme. Teori ini bermula pada ilmu psikologi yang amat mirip dengan teori kepribadian. Sehingga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka teori ini diterapkan dalam dunia pendidikan khususnya dalam pembelajaran formal maupun non-formal dan cenderung mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam dunia pendidikan. Teori ini memberikan suatu pencerahan khususnya dalam bidang pendidikan bahwa setiap pendidikan haruslah berparadigma humanisme yakni, praktik pendidikan yang memandang manusia sebagai satu kesatuan yang integralistik, harus ditegakkan. Dan pandangan dasar demikian diharapkan dapat mewarnai segenap komponen sistematik kependidikan dimanapun serta apapun jenisnya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Dalam teori belajar humanistik proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya, seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia, mencapai aktualisasi diri dan sebagainya, dapat tercapai. Dalam teori belajar humanisme, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Karakteristik teori belajar humanisme menurut Suprayogi dalam Jumali Hidayanti, 2016, HLM 14, adalah sebagai berikut. 1. Mementingkan manusia secara pribadi. 2. Mementingkan kebulatan pribadi. 3. Mementingkan peranan kognitif dan afektif. 4.
mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept. 5. Mementingkan persepsual subjektif yang dimiliki tiap individu. 6. Mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri. 7. Mengutamakan insight, pengetahuan, pemahaman. Implementasi berbagai teori belajar. Dalam pembelajaran akuntansi, perlu diketahui implementasi berbagai teori belajar yang telah ada dalam rangka membantu kegiatan pembelajaran akuntansi. Sehingga kita bisa mengetahui lebih mendalam tentang berbagai teori belajar yang telah ada, serta dapat diketahui kesesuaian materi akuntansi yang disajikan dengan teori belajar yang sesuai sehingga dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran akuntansi. Dari berbagai hasil penelitian atau percobaan, para ahli psikologi dapat menggambarkan bagaimana proses tersebut berlangsung. Ahli psikologi behavior memandang bahwa proses belajar terjadi melalui ikatan stimulus-respon, sedangkan psikologi Gestalt berpendapat proses pemerolehan pengetahuan didapat dengan memandang sensasi secara keseluruhan sebagai suatu objek yang memiliki struktur atau pola-pola tertentu. Dan ahli psikologi konstruktivis berpendapat bahwa proses pemerolehan pengetahuan adalah melalui penstrukturan kembali struktur kognitif yang telah dimiliki agar bersesuaian dengan pengetahuan yang akan diperoleh sehingga pengetahuan itu dapat diadaptasi.